salam kenal. Saya akan memperkenalkan cyber attack kepada kalian. Kalian tahu, internet membuat kita mengetahui informasi yang ada di seluruh dunia. Sekarang, mari kita lihat penggunaan internet di Indonesia. Di kehidupan sehari-hari kita, internet dapat dijumpai bahkan di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekitar rumah, misalnya warnet. Untuk dapat terhubung dengan internet, harus terlebih dahulu menggunakan layanan penyedia internet atau dikenal juga dengan Internet Service Provider. Penggunaan internet juga dapat dijumpai di lingkungan kerja. Untuk mengakses internet yang telah disediakan oleh ISP, pengguna dapat menggunakan kabel LAN, akses Wi-Fi, atau menggunakan modem. Di beberapa tempat umum, terkadang disediakan akses internet gratis dengan Wi-Fi. Akses Wi-Fi dapat digunakan oleh perangkat yang mendukung, misalnya smartphone, laptop, atau komputer tablet. Atau dengan akses 3G dan sinyal yang cukup, pengguna dapat mengakses internet di mana saja, kapan saja, melalui handphone atau smartphone. Pengguna internet ini dapat mengakses berbagai situs untuk memperoleh informasi. Namun, harus waspada terhadap serangan hacker. Malware, program jahat yang disisipkan pada komputer. Terdapat 3 jenis malware yang sering ditemui, yaitu Trojan Horse, virus, dan worm. Pencegahannya dengan 1. Gunakan selalu aplikasi antivirus pada komputer Anda. 2. Selalu perbaharui database antivirus komputer dari perusahaan pembuat antivirus. 3. Scan selalu perangkat flash disk atau external storage yang terhubung ke komputer Anda. Web defacement. Serangan ini bertujuan untuk merubah tampilan sebuah website ataupun halaman lain yang terkait dengan halaman tersebut. Pencegahannya dengan 1. Perbaharui selalu aplikasi web server dan aktifkan fitur-fitur keamanannya. 2. Sembunyikan versi aplikasi web server dan sistem informasi yang Anda gunakan. 3. Nonaktifkan modul-modul yang tidak digunakan pada aplikasi web Anda. 4. Tambahkan Web Application Firewall atau WAF pada web server Anda. 5. Selalu lakukan audit dan evaluasi keamanan pada web aplikasi Anda melalui pendekatan metodologi, penetration testing, dan vulnerability assessment web. Denial of service. Denial of service adalah suatu aktivitas yang menghabiskan resource server, sehingga layanan atau servis itu berhenti secara seketika. Pencegahannya dengan 1. Lakukan pengokohan sistem operasi pada server Anda. 2. Perkuat perimeter jaringan internal ataupun jaringan eksternal. 3. Konfigurasi aplikasi web server Anda dengan mengaktifkan modul-modul dan fitur keamanannya. 4. Selalu update keamanan pada sistem operasi server Anda. 5. Perbaharui pengetahuan Anda di bidang keamanan informasi. Botnet atau Robot Networks. Pada dasarnya, aktivitas botnet dipicu dengan menyusupkan program-program jahat ke dalam berbagai sistem komputer server tanpa sepengetahuan pemilik. Pencegahannya dengan 1. Perhatikan saat mendownload sebuah file yang tidak jelas. 2. Pasang selalu antivirus komputer untuk mencegah malware atau perangkat nakal seperti Trojan dan worm. 3. Pasang aplikasi personal firewall pada komputer Anda. 4. Baca baik-baik sebelum melakukan eksekusi klik pada sebuah link yang tidak jelas sumbernya. 5. Hindari untuk menginstal hal yang tidak berguna dan tidak dikenal dengan jelas aplikasinya.
SQL injection adalah sebuah aksi hacking yang dilakukan pada aplikasi klien dengan cara memodifikasi perintah SQL yang ada di memori aplikasi klien. Pencegahannya dengan 1. Filter karakter pada alamat URL address yang terhubung pada aplikasi database web. 2. Gunakan alat intrusion detection system pada jaringan server Anda. 3. Perkuat konfigurasi web server Anda secara optimal dan aktifkan fitur keamanan pada web server Anda. 4. Pasanglah Web Application Firewall atau WAF pada web server Anda. Cross-site scripting biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang berniat tidak baik dalam upaya mengacau website dengan memasukkan naskah program. Pencegahannya dengan 1. Aktifkan filterisasi JavaScript pada web server Anda. 2. Pasang alat Intrusion Detection System atau IDS untuk menganalisa seluruh anomali yang memungkinkan terjadi serangan pada website Anda. 3. Install atau pasang Web Application Firewall pada web server Anda. 4. Nonaktifkan fitur JavaScript, Java, ActiveX, dan JScript pada web browser Anda. 5. Jangan lakukan klik pada link website yang dikirim ke email Anda dari pengirim yang tidak dikenal. Berbagai macam serangan yang terdapat di dunia maya. Ketahuilah serangan cyber dalam dunia maya. Know the cyber attacks in cyber world. Laporkan serangan cyber yang Anda temui. Cium dulu Spam biasa terjadi di mana saja. Contohnya, di dalam lingkungan kantor. Pada saat kita membuka email, ada satu atau beberapa pesan berupa penawaran menarik yang membuat kita melakukan registrasi ke alamat website tertentu yang tersedia di dalam email tersebut. Semoga dapat itu. Setelah 4 hari kemudian, pada saat kita membuka email kembali, kita mendapatkan banyak sekali pesan sampah yang masuk ke dalam email kita. Hah? Emailnya banyak banget. Nah, cuplikan tadi adalah salah satu bentuk serangan spam. Bentuk-bentuk serangan spam dapat berupa spam email, ataupun spam pesan singkat. Kategori pesan yang tidak diinginkan atau spam yang Anda harus ketahui antara lain promosi atau iklan, marketing, pesan singkat, menang undian, tawaran bisnis, hadiah atau warisan dari pengirim yang tidak dikenal, atau sembarang klik alamat website yang tidak jelas. Pencegahannya adalah 1. Jangan mudah mempercayai informasi yang Anda terima. Misalnya, tidak sembarang membuka email seperti promosi atau iklan, marketing, pesan singkat, menang undian, tawaran bisnis, hadiah atau warisan dari pengirim yang tidak dikenal atau sembarang klik alamat website yang tidak jelas. 2. Kenali benar si pengirim email sebelum membuka email dan menindaklanjutinya. 3. Gunakan layanan email yang menggunakan fitur anti-spam. Amankan informasi Anda sekarang juga.
Laporkan serangan cyber yang Anda temui.